Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sudah nyimak yang routing atau pin routing statik ya. Nah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom diskusi yang di LMS. Nah hal-hal yang akan didiskusikannya silahkan bisa ditanyakan di grup WA. Bagi yang belum menyimak ya silahkan scroll lagi di grup WA. Karena nanti kamu semua bakal ngerjain soal di LKPD bentuknya penugasan ya, dan ada studi kasusnya. Beres pertemuan ini tatap muka ini silahkan teman-teman download LKPD di LMS-nya yang sudah saya upload ya. Videonya ada yang default routing, ada yang static routing, tetapi tugas yang berhubungan atau yang linear, yang relevan, yang nyambung dengan LKPD-nya yang nanti akan kalian kerjakan itu yang default routing-nya. Jadi teman-teman di sini dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan pengertian konsep routing statis. Dan secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan pengertian konsep default routing. Dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer pada komputer atau smartphone, siswa dapat mempraktikkan konfigurasi routing statis. Konfigurasinya seperti apa? Ini kita simak. Nah, semuanya dikonfigurasikan terlebih dahulu sesuai yang ada ya, sesuai informasi yang ada di sini, catatan-catatan. Nah, kita harus memastikan antar klien itu bisa terkoneksi dengan tanda successful menggunakan ini simbol surat. Dan kita konfigurasi IP address di routernya. Ini saya membuat tutorial ini sudah cukup jelas.
sini kan udah ada kelihatan ya. Interface EVA01, ini interface EVA02. Berarti ini kabel yang harus pertama kali dicolokinnya dari router 1 ke router 2 gitu, Pak. Kan kalian menggunakan yang ini, yang strike. Kalau strike dari router ke switch, kalau cross antar router, atau dari router ke. Nah, ini perintah do write ini sangat diperlukan untuk apa? Yang melakukan do write itu artinya kita tidak menyimpan konfigurasi yang sudah dilakukan. Jadi fungsi do write ini untuk menyimpan konfigurasi. Kalau kalian lupa, setelah itu di close misalkan ya, di close. Pas dibuka lagi, konfigurasinya akan hilang ya. Ini sangat penting sekali dan ya kadang suka terlewatkan oleh admin jaringan. Maksudnya sumber tujuan itu gimana, Pak? Nah, di sini kan kita dimaksudkan untuk menggunakan ini kan, jaringan ini, jaringan yang 192, 168, 100.0 ingin dikoneksikan ke sini. Ya, routing data dari kuning ke hijau. Maka tujuannya adalah yang hijau. Sumbernya yang kuning. Router yang dikonfigurasi adalah router yang sumber. Yang sumber kan ini. Berarti yang dikonfigurasi RB. RB ada pada sumber. Ya. Begitupun sebaliknya. Jadi kita harus melakukan routing karena routernya ada 2, harus 2 kali. Dari router B menuju sini. Sebaliknya nanti dari RA menuju ke jaringan yang ini. Oh iya. Melakukan routing di RB di router B berarti posisinya sebagai sumber menuju sini. Kalau kita melakukan routing di RA, berarti ini menjadi sumber, tujuannya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan bisa ditanyakan di grup ya, atau mencari searching di informasi lain, kemudian kalian nyari di e-booknya, di YouTube, channel YouTube yang lain, di website yang. Nah ini saya sudah, nanti ada LKPD ya, diisi identitasnya ya, kemudian kerjakan evaluasi pengetahuan dan mengubah warna font sebagai berikut. Silahkan di antara kalian ada yang mau menyimpulkan. Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Ya. Default route merupakan rute atau jalur yang dikonfigurasikan ketika destinasi suatu network tidak diketahui. Cara kerjanya, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan router statis, dan router statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Mantap kesimpulannya ya. Jadi betul apa yang sudah disampaikan sama siapa? Itu ada beberapa konsep routing. Nah kemudian konsep yang paling utamanya kita menentukan cara menjalankan routing adalah yang pertama tujuan ya, kemudian gateway. Ini yang harus kita ketahui. Kita tuh mau kemana, lewat mana. Mau kemananya merupakan tujuan, lewat mananya itu gateway. Tujuan yang kita ketahui harus ada, lewat gateway-nya juga harus tepat. Jangan sampai keliru. Tujuannya udah benar, tapi gateway-nya salah, maka paketnya akan tersesat. Contohnya seperti kita kalau melakukan perjalanan, misal naik, kita akan ke Jakarta. Tujuannya ke Jakarta. Lewat mana? Lewat tol.
ya, lewat jalan tol atau bisa diartikan gateway. Ya tol juga kan biasanya suka jadi, kalau kalian suka apa ngelewat tol ya, namanya gateway kan, gateway Kopo, berarti tol Kopo. Nah, dianalogikan seperti itu. Tujuannya ke Jakarta lewat mana? Lewatnya nanti keluarnya akan mungkin Cipularang gitu kan, melalui tol Cipularang. Nah, menentukannya yaitu lewat mau kemana, lewat mana, ya. Jadi tujuannya harus kita ketahui, gateway-nya atau lewat mananya kita harus tepat, jangan sampai keliru. Kita pengen ke Jakarta tapi lewat tolnya tol yang ke Cipali, tol yang ke daerah Jawa. Tujuannya udah benar, niatnya udah benar, tetapi gateway-nya salah, tol yang dilaluinya salah. Maka akibatnya paketnya atau kita tidak akan sampai. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya insya Allah kita akan mengkonfigurasi routing dengan jumlah router yang lebih banyak atau lebih kompleks. Seperti itu ya. Oke. Terakhir silahkan LKPD-nya segera diselesaikan. Saya kasih waktu 1 minggu sampai tanggal 28. Ada hal-hal yang kurang mengerti, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, mau diskusi di grup, mau di LMS. Ya. Oke, tetap jaga kesehatan teman-teman dan kita selalu dimudahkan dalam melakukan kegiatan kita setiap harinya. Lalu sebagai penutup kita tutup dengan doa ya. Silahkan oleh Erwin dipimpin untuk penutup doa ya. Kang Erwin cepat. Entah tuh. Jolo Ya. Kumaha Pak? Ya ditutup. Ya berdoa kayak biasa aja. Kalau kita lagi di kelas. Ya. Sebelum pelajaran ini ditutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya. Oke, untuk perhatian hari ini saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri dengan taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.